Halo adik-adik, di konten kali ini kakak akan membahas soal tentang TKPA, MTK, SMMPTN Barat ya. Nah, untuk adik-adik yang belum tahu apa itu tentang SMMPTN Barat, nanti silakan adik-adik tonton penjelasannya di link YouTube yang akan kakak taruh di kolom deskripsi ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke pembahasan soal-soal asli tentang SMMPTN Barat. Silahkan ditonton ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan soal-soal asli SMMPTN Barat untuk beberapa tahun belakang ya. Nah, untuk soal yang pertama, ini adalah tentang operasi bilangan akar dan pecahan. Yang dia tanya adalah tentukan nilai dari persamaan ini. Nah, silahkan adik-adik perhatikan tanda operasi di tengah-tengah antara pecahan yang kiri dan kanan, yaitu tanda tambah ya. Nah, kalau ada pecahan, berarti langkah yang kita lakukan adalah menyamakan si penyebut. Jadi ini penyebut yang pertama, dan ini penyebut yang kedua. Nah, untuk penyebut itu, bisa langsung kita kalikan aja. Untuk rumus cepat perkalian dari angka pemfaktoran, seperti yang kakak tuliskan di slide ini, silahkan adik-adik perhatikan. Kan A dan B-nya sama ya, yang membedakan hanya tanda tambah dan kurangnya saja. Berarti yang kita kalikan adalah A dikali A dan B dikalikan dengan B. Nah, berarti sifat yang barusan kakak jelaskan itu bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Berarti ini penyebut yang pertama kita kalikan aja dengan penyebut yang kedua. Itu langkah untuk menyamakan penyebutnya ya. Nah, di sini kita tulis dulu. 2 dikurang akar 3 dikali 2 ditambah akar 3. Nah, untuk menyamakan penyebut, berarti nilainya langsung aja kita kali silang ya. 2 ditambah akar 3 kita kalikan dengan ini. Ditambah 2 dikurang akar 3, kita kalikan dengan 2 dikurang akar 3. Nah, sekarang kita kalikan untuk perkalian 2 ditambah akar 3 dikali 2 ditambah akar 3. Nah, itu kita kali pelangi ya. Nggak bisa kita gunakan sifat yang kakak tuliskan di bagian paling atas slide tadi. Karena di situ angkanya sama. Nah, berarti 2 dikalikan dengan 2 dulu, 4, 2 kali akar 3, terus 3 dikali akar 2, berarti totalnya adalah 4 akar 3 ya. Lalu akar 3 kali akar 3, 3 aja. Ditambah ini kali ini, 4. Karena di situ tandanya kurang, berarti hasilnya min 4 akar 3 aja langsung, ditambah 3. Nah, untuk yang bagian bawah baru bisa kita gunakan sifat yang di atas tadi. Berarti 4 dikali 4 dikurang 3 ya. Nah, untuk bagian atas ada yang bisa adik-adik coret, yaitu plus 4 akar 3 dengan min 4 akar 3. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan aja. Jadi yang bagian atas itu hasilnya adalah 14/1 atau sama dengan 14. Nah, soal yang nomor 2 ini terdiri dari beberapa pecahan. Kita mulai dulu dari pecahan yang paling bawah. Nah, yang ini 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Berarti itu nanti jadinya 1/2 ya. Oke, kita tulis dulu penyelesaiannya. Kurang 1/2. Berarti 1 dikurang 1/2 dulu kita selesaikan. Kita samakan penyebutnya. Berapa penyebutnya? Iya, per 2. Nah, 2 kali 1 jadinya 2 ya.
dikurang yang ini tetap 1. 2 dikurang 1, jawabannya kan 1. Berarti ini 1/2. Nah, yang 2 sebagai penyebut, langsung aja kita kalikan ke atas. Jadi, ada beberapa sifat-sifat dari pecahan yang harus adik-adik ingat ya. Nah, yang pertama, misalnya A per B per C, berarti C-nya langsung aja kita kalikan dengan A. Hasilnya adalah AC per B. Nah, kalau misalnya dalam bentuk A per B per C, berarti C-nya kita kalikan dengan B. Nah, jadinya A per BC. Jadi itu harus adik-adik ingat ya, supaya tidak salah dalam mengalihkan bilangan pecahan. Nah, ini kita lanjutkan. 1 dibagi setengah itu sama dengan 2. Oke, 1 dikurang 2 sama dengan min 1. Nah, soal yang ketiga, bilangan yang paling mendekati hasil bagi 599 oleh 19 adalah. Nah, cara cepatnya di sini adalah kita ubah dia menjadi bilangan genap. Berarti masing-masingnya kita tambahin dengan 1. Sehingga dia menjadi 600 dibagi 20. Ini nolnya kita coret 1 ya. 60 dibagi 2 sama dengan 30. Oke, itu trik cepatnya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Jika P bilangan yang menyatakan 1/4 dari 250 dan Q bilangan yang menyatakan ini, maka pernyataan yang benar apa, kata dia. Nah, di situ kan ada pecahan campuran ya. Tapi kita selesaikan dulu yang P. P sama dengan 1/4 kali 250, karena dia dari. Nah, untuk yang Q-nya, kita ubah menjadi pecahan biasa. Berarti 4 kita kalikan dulu dengan 24. 4 kali 4 kan 6. 16 ya. Sisip 1 berarti 96 tambah 3 jadi berapa? Iya, 99 per 4. Nah, persennya jangan lupa. Persen dikali 250. Nah, untuk membandingkan antara P dengan Q, kita lihat nilai yang sama di sana. Nilai yang sama adalah 250 dan per 4. Nah, yang beda itu apa? Yang satunya persen. Ya kan? Nah, berarti yang si P itu kita ubah aja menjadi bilangan persen. Kalau diubah ke persen, berarti itu kita kalikan dengan 100%. Nah, berarti di situ bisa kita bandingkan. 100 kita kalikan dengan 1. Hasilnya 100 ya. Berarti 100 per 4 dikali 250. Nah, untuk yang Q-nya, kan itu nilainya 99%. Nah, jadi yang kakak lingkarin itu adalah bilangan yang sama. Kita bandingkan aja 100 dengan 99. Berarti jawabannya, iya, P itu lebih besar daripada si Q. Oke, soal berikutnya. Diketahui sebuah persamaan yang dia tanyakan adalah nilai Q pada persamaan di atas. Nah, kalau ada bilangan pecahan seperti ini, itu harus kita kali silang supaya penyebutnya bisa hilang. Q dikalikan dengan Q adalah Q kuadrat, lalu 17,5% kali 280. Nah, ini kita ubah menjadi
persennya itu kita ubah menjadi per 100 ya. Jadinya 17,5 per 100. Nah, sehingga kita lebih gampang ya. Nah, itu kan ada satu angka belakang koma. Berarti bisa kita coret dengan yang 0 dari 280. Jadinya 28 kali 175 per 100. Kenapa 100-nya nggak kita apa-apakan? Supaya kita gampang menarik angka dari akar nantinya. Nah, sekarang yang bagian pembilang tinggal kita kalikan. Nah, di sini kakak kali manual ya. 8 kali 5, 40, sisip 4, 8 kali 7, berapa? 56. 56 tambah 4, 60. Berarti kita tulis 0, sisip 6. 8 kali 1, tambah 6. Iya, jadi 14. Lalu, 2 dikali 5, 10, sisip 1, 2 kali 7, tambah 1 jadi 15. Nah, oke, tinggal kita jumlahin. Berarti 0, 0, 9, 4. Oke, berarti ini lebih gampang ya. Kita narik akarnya. 4.900 per 100. Nah, nolnya bisa kita coret 2 buah. Berarti akar dari 49 adalah 7. Oke, soal berikutnya, diketahui persamaan ini. Nah, kita disuruh menentukan nilai dari si M. Oke, supaya ini bisa kita ubah, supaya ini bisa kita mencari nilai M, berarti yang kali 7 itu kita pindah ruas, maka dia akan berubah menjadi pembagian. Nah, di sini kita cari pembagiannya dengan cara bersusun ya. 32 bagi 7 dapat 4, kali 7 28, terus 12 dikurang 8, jadi 4, turun 6, 46 bagi 7. Iya, 6. 6 kali 7, 42. Terus 6 dikurang 2 kan 4, 49. Nah, oke. Berarti kita dapat jawaban dari nilai si M itu adalah 6. Karena dia angka yang di tengah ya. Next, soal berikutnya. Nah, ini sama. Tapi ini nggak bisa kita pindah ruas. Nah, di sini kita nebak angka. Kan 38N dikali N hasilnya adalah 2709. Berarti dua buah angka ini angkanya harus sama. Nah, sekarang coba kita tebak perkalian angka yang sama dan angka satuannya 9. Yaitu 3 kali 3, 4 kali 4 tuh 16, enggak. 6 kali 6 itu 36, enggak. 7 kali 7, 49. Nah, berarti antara dua angka ini ya. Jawabannya antara A dan D. Kita coba aja uji. 383 383 kita kalikan dengan 3 ya. Di situ kakak salah tulis, jadi bukan 7. Nah, biar ini kita coba aja kalikan dulu angka yang besar ya.
yaitu apabila nilai N-nya 7. Berarti 387 kita coba dulu kalikan dengan 7. Apakah nilainya benar 2709? 7 kali 7 itu sama dengan 49. Sisip 4, 7 kali 8, 56, tambah 4, 60. 7 kali 3, 21. 21 tadi ditambah 6 ya. Nah, berarti jawabannya adalah si N-nya 7. Oke, next, nomor 8. Jika A bilangan yang menyatakan bla 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 dan B bilangan yang menyatakan bla bla bla. Oke. Pecahan campuran itu kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 3 kali 3, 3 itu 99 tambah 1. Jadinya 100 ya. 100 per 3%. 100% per 3 dikali 25. Nah, kalau yang si B-nya 1/3 dikali 26. Oke. Nah, angka yang sama di situ adalah per 3. Ya. Kalau misalnya ini, kita ubah dia menjadi bilangan persen. Berarti tinggal kita kalikan dengan 100%. Nah, berarti angka yang sama di situ adalah 100% per 3 ya. Nah, yang kakak coret ini angka yang sama, berarti kita bisa membandingkan nilainya. Jadi jawabannya adalah A lebih kecil daripada si B. Oke, next kita lanjut soal berikutnya. Jika P bilangan yang menyatakan 0,475% dari 6,20. Nah, di situ angkanya sama, tapi yang membedakannya adalah persen dan koma. Oh, komanya sama juga ya. Nah, berarti yang membedakan adalah persen aja. 0,475% dari 6,20. Kalau dari berarti itu kali ya. Nah, untuk sikinya 6,20% kali 0 kali 0,475. Nah, coba adik-adik perhatikan untuk bagian angka. Apakah penulisan koma pada angka itu sama? Iya, penulisannya sama. Nah, terus untuk persennya, apakah posisinya sama? Karena di situ operasinya perkalian, berarti posisi dari persen itu sama ya. Nah, berarti jawabannya adalah nilai P sama dengan Q.